Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Stephen pengantarnya. Jadi pendapat saya mengenai stop steroid pada semua pasien lupus, saya setuju. Kenapa? Yang pertama bahwa kita tahu steroid merupakan tulang punggung sebetulnya ya dari awal dulu penyakit autoimun untuk meredakan inflamasi yang terjadi. Karena tadi yang kita tahu patofisiologinya di mana sel T dan sel B-nya tidak bekerja dengan baik, ya. Namun pemakaian yang jangka panjang ini kita tahu semua mempunyai efek samping metabolik, efek samping infeksi, efek samping kardiovaskuler yang cukup signifikan. Bayangkan sembuh dari terkontrol dari autoimun tapi dapat katarak, terkontrol dari autoimun tapi dapat osteoporosis misalnya. Itu sungguh nggak enak ya. Oleh karenanya saya berpendapat bahwa saya setuju karena satu meminimalir efek samping, kedua kita punya obat lain yaitu steroid sparing agent mulai dari DMARD dan sekarang obat-obat biologic agent yang bisa menggantikan dalam jangka panjangnya. Tapi short term memang kita tidak bisa menolak bahwa steroid lah yang efektif untuk kerja cepat ya. Tapi untuk jangka panjang dia nggak bagus gitu ya. Itu yang dan kemudian pasien autoimun, utamanya pasien autoimun yang berat, karena penyakitnya juga bisa menjadikan organ-organ tubuhnya rusak. Nah, ditambah steroid, tambah berat lagi. Dan kemudian juga dengan kita berusaha sekuat mungkin untuk mendapatkan remisi sependek mungkin. Sehingga kita berkesempatan untuk membuat steroid itu sedikit sekali kalau perlu diberhentikan. Dan kita harus punya pengetahuan juga untuk menghentikan steroid, jangan sampai kebablasan dan akhirnya relapse. Itu yang pegangan yang pertama. Nah, saya akan membawakan bukti-bukti bahwa penghentian steroid itu enggak masalah loh. Yang pertama bahwa kita tahu rekomendasi Euler bahwa kita diharapkan memberikan steroid sekecil mungkin. Ini adalah satu pertanda bahwa steroid itu enggak bagus. Makanya dia bikin sekecil mungkin. Yaitu kalau bisa nanti waktu sudah remisi itu kurang dari 5 mili per kilo, 5 mili per hari ya. Dan kemudian saya juga mendapatkan satu artikel di internet di mana judulnya adalah Corticosteroid in SLE, How to Start, How to Follow, dan How to Stop. Beliau ini bernama, kok nggak lupa saya namanya, orang Italia lah, Guglielmo ya, bahwa dia menekankan sekali bahwa biologic agent itu kalau bisa dipakai. Namun dia juga tahu bahwa biologic agent ini mahal harganya. Ya itu yang paling utama ya, mahal harganya yang tidak bisa di-apply ke semua pasien lupus. Tetapi ini adalah satu obat yang cukup baik dan kemudian kita juga berkesempatan atau lebih cepat untuk mencapai dosis yang tadi kalau bisa kurang dari 5 mili per hari dan kemudian kalau perlu di stop ya. Namun dari awal dulu pemakaian biologic agent biasanya dipakai kalau DMARD konvensional tidak berhasil ya. Namun nanti kita lihat bahwa ada penelitian juga memperlihatkan bahwa pemakaian biologic agent ini dari awal nggak perlu DMARD konvensional gagal juga nggak apa-apa dan hasilnya juga cukup baik untuk mempercepat terjadinya remisi. Kemudian juga dia membuat guideline mengenai bagaimana mengelola lupus. Utamanya bahwa hidroksikloroquine adalah
pemakaian panjang itu less toxic ya, dan kemudian manfaatnya sangat banyak sehingga dianjurkan untuk dipakai. Dan kemudian juga kita melihat bahwa steroid untuk maintenance dose itu hanya kurang dari 5 mili, kalau bisa malah kurang dari 2,5 mili per hari. Dan kemudian juga pemakaian steroid yang dulu awal-awal saya sekolah, metil itu kita berikan 1 sampai 2 mili per kilo per hari, dan itu bertahan berlama-lama. Namun sekarang kita tahu semua postulat itu sudah berubah, dan pada keadaan moderate sampai severe flare aja dia cuma mau kasih 125 sampai 500, itu juga 3 hari pertama. Jadi beda sekali dengan penanganan dulu sebelum DMARD itu dipakai, itu ditemukan. Yang lain lagi bahwa kita kalau mau melakukan withdrawal steroid itu di 3 sampai 5 tahun setelah pasien itu remisi. Jadi kita nggak boleh buru-buru untuk melakukan stop steroid ya. Dan juga kita tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan untuk memakai biologic agent dalam keadaan di mana steroid itu sudah kecil dan kita pengen mau stop aja, itu juga nggak etis gitu ya. Dan ini adalah bola bukti satu jurnal di mana kerusakan organ dari penderita lupus atau autoimun yang diberikan steroid dengan dosis besar, itu jelas terjadi kerusakan-kerusakan organ ya, antara lain katarak, kemudian osteoporosis, kemudian avaskular necrosis dan lain-lain. Kemudian ini lagi adalah bahwa pemakaian dosis kecil pun ya, di sini kita lihat pemakaian dosis yang cukup aman itu di bawah 7,5 mili, tetapi di atas itu 8 mili, 9 mili, 10 mili per hari itu juga bisa menimbulkan kecacatan atau damage dari organ. Jadi itu yang tampak dari penelitian ini. Kemudian juga kita juga bisa melakukan penghentian itu dengan cara yaitu melakukan gradual tapering. Jadi mana dosisnya pelan-pelan dikurangin sampai akhirnya steroid itu bisa dilepas. Dan ini satu penelitian yang bukan multicenter, satu center dan cukup aman. Meskipun juga ada riwayat flare besar sebelumnya. Kemudian ini saya ambil satu debat juga di komputer, saya ambil, dan di sana orang mengenai keterangan yang berpendapat pro, ya, bahwa steroid ini pada keadaan remisi di mana kelompok itu dibagi yang pakai steroid dan tidak pakai steroid. Untuk sampai 4 tahun itu dua-duanya memperlihatkan hal yang sama, tidak ada damage. Tetapi tahun kelima, yang kelompok yang memakai steroid meskipun dosisnya kecil, terlihat adanya damage. Sedangkan yang tidak, itu tidak ada damage. Jelas beda, kalau juga dikelompokkan juga, yaitu orang yang dengan steroid besar dan tidak steroid besar. Itu juga terlihat bahwa yang tidak memakai steroid itu, yang pakai steroid yang tidak terkontrol sih, tidak terkontrol itu damage-nya lebih besar. Memang itu adalah cerita yang memang kita sudah tahu gitu ya. Tetapi yang paling penting bahwa dengan dosis kecil di mana satu dengan steroid dan satu tanpa steroid itu berbeda di tahun kelima. Dan kemudian di sini juga diperlihatkan satu penelitian bahwa tapering dengan menggunakan HCQ sebagai pendamping itu sangat penting karena dia mencegah terjadinya flare. Dan kemudian ini satu systematic review di mana menilai keamanan penghentian steroid. Ternyata bahwa hasilnya discontinue steroid itu cukup aman, ya, bisa terjadi flare tapi slight, jadi yang ringan, tetapi tidak ada flare yang berat. Jadi kita sebetulnya cukup aman menurut saya untuk melakukan penghentian steroid, tapi dengan cara yang tadi gradual dan cukup lama, pelan-pelan ya. Dan kemudian juga ini adalah satu penelitian lagi di mana
biologi kajen dipakai, tetapi dari awal ya, bukan karena kegagalan dari DMARD yang konvensional. Dan di sana terlihat bahwa remisi dicapai dengan cepat, dan kemudian juga ini membuat bahwa tapering untuk glukosteroid itu dimungkinkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai dukungan bagaimana menghentikan steroid. Terima kasih. Saya kembalikan Dr. Stephen.